Baik, kita lanjutkan di masih pertemuan ke-5 dan mohon maaf, ke-6 dan ke-7 mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini sebenarnya masih berhubungan dengan sebelumnya, cuman karena videonya agak durasinya itu tidak terlalu panjang juga, jadi teman-teman bisa melihat, part 1 dan part 2-nya gitu. Kita lanjutkan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin teman-teman juga tahu lah ideologi itu saya kira banyak, sekali pengertiannya, cuman secara garis besar yaitu sebuah kumpulan ide atau suatu gagasan yang emang itu menjadi patokan kita untuk, eee, patokan untuk hidup gitu, patokan dalam hal menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini, ideologi Pancasila yang dimaksudkan ada beberapa dari pengertian dari, beberapa para ahli, yang mana yang pertama itu kesatuan gagasan, gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya yang baik itu individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Nah ini, salah satu pengertiannya. Lalu menurut Kedi Dipyudo, yaitu penerapan ideologi di bidang kenegaraan adalah politik dan aliran ideologi menentukan arah politik. Jadi lebih kepada politiknya kalau menurut Kirdi ini ya. Lalu selanjutnya ideologi bersifat asasi, sedangkan politik adalah suatu kebijaksanaan yaitu pelaksanaan ideologi selaras dengan keadaan waktu dan tempat. Dengan demikian, pada ideologi yang sama dapat bersumber dari berbagai politik. Seperti itu. Itu menurut para ahli. Nah, Pancasila yang kedua yaitu Pancasila sebagai moral negara. Tadi kan yang pertama itu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang mana ini lebih mengedepankan bahwa ketika kita bernegara ataupun ini lebih kepada pemerintahan yang mana mereka harus mempunyai ideologi Pancasila dan diterapkan ketika membuat suatu kebijakan, misalkan seperti itu. Jadi agar tidak bertentangan ataupun tidak merugikan terhadap masyarakat secara luas. Lalu fungsi yang kedua yaitu Pancasila sebagai moral negara, di mana dalam penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, berarti juga moral Pancasila yakni moral bangsa Indonesia menjadi moral negara Republik Indonesia, yaitu moral yang mengikat negara. Selanjutnya, hal itu berarti juga bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa keseluruhan kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Jadi misalkan pemerintahan tadi ketika membuat sebuah kebijakan ataupun misalkan DPR segala macam, jadi ini dasarnya itu harus terhadap dasarnya tuh ya Pancasila, agar mereka dalam membuat sebuah kebijakan itu tidak ada yang dirugikan, kepentingannya kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan maupun kepentingan, individu gitu ketika membuat sebuah kebijakan. Namun ya meskipun pada kenyataannya belum seperti itu, masih banyak, eee, hal-hal yang emang tidak sesuai dengan Pancasila. Mungkin teman-teman juga, sudah tahu ya ataupun pahamlah bagaimana mereka membuat sebuah kebijakan, sekarang saat ini, seperti itu. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, di sini menurut ahli dari Noto Nagoro dapat diistilahkan bahwa bangsa Indonesia berpancasila dalam prakara, yaitu yang pertama berpancasila dalam bidang adat budaya, berarti dalam adat budaya dapat disatukan oleh Pancasila, sehingga tidak ada kepentingan atau pertentangan antara budaya satu dengan yang lain, karena dasar adat budaya adalah sama. Jadi ini lebih mengedepankan bahwa fungsi Pancasila ini bukan untuk, membeda-bedakan budaya ataupun adat tertentu, tapi ini dapat disatukan dengan adanya Pancasila. Misalkan misalkan adat Sunda dengan adat Jawa. Nah,
itu dapat disatukan. Kita saling bertoleransi bahwa kita itu sama, kita itu, di Indonesia meskipun berbeda ya, kita balik lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika, meskipun beda kita tetap satu, seperti itu. Lalu berpancasila dalam bidang religius, berarti bisa dapat disatukan oleh Pancasila. Tidak ada pertentangan antara agama satu dengan lainnya, sehingga antar umat beragama dapat hidup rukun, berdampingan, dan bertoleransi dengan dasar tanggung jawab. Nah, ini kita lebih condong ataupun menjadi salah satu butir yang ada di dalam Pancasila ya, mengenai masalah toleransi. Jadi kita tetap harus saling menghormati satu sama lain yang berbeda agama. Lalu masih dalam menurut Noto Nagoro, berpancasila dalam bidang kenegaraan berarti semua rakyat Indonesia yang beraneka suku maupun keturunan dapat hidup rukun dengan dasar Pancasila yang melandasi semua kehidupan kenegaraan. Sehingga Pancasila dinyatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nah, itu tiga pendapat dari Noto Nagoro. Nah, dengan dasar berpancasila dalam triperkara tersebut yang tadi masih ahli yang Noto Nagoro, mohon maaf. Maka Pancasila yang sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia diperinci lebih lanjut fungsi dan kedudukannya. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu sumber daya tindakan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, baik dalam adat istiadat, hidup keagamaan, dan juga hidup bernegara. Nah, ini salah satu diperincinya antara fungsi dan kedudukan dari Pancasila ya. Mungkin ini masih satu jenis lah dengan yang sebelumnya gitu. Lalu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu merupakan inti kehidupan dalam bermasyarakat dengan ciri-ciri khusus sebagai perwujudan jiwa bangsa. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu kristalisasi nilai-nilai yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang dicita-citakan. Tadi mungkin sama aja dengan penjelasan sebelumnya ya. Yang keempat, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan bersama dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, di sini ada ciri filsafat Pancasila. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai filsafat Pancasila yang di pertemuan sebelumnya. Nah, ini mungkin lebih ke secara garis besar aja, secara selintas mengenai ciri filsafat Pancasila. Dan yang pertama itu bersifat koheren dalam hubungan antar bagian-bagian atau antara sila-sila persila dan tidak ada pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan. Jadi antara sila ke-1 dan kedua maupun sila ke-1 dengan yang lainnya itu saling berhubungan, tidak bertentangan. Mungkin bisa dilihat juga ya tidak ada pertentangan antara sila pertama maupun sila 1 dengan sila yang lainnya. Bersifat menyeluruh dalam hal meliputi semua tata kehidupan baik dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara. Bersifat mendasar dalam hal sampai ke inti mutlak atau sampai ke unsur dasar tata kehidupan dan hubungan antar manusia. Yang ketiga, bersifat spekulatif, yaitu yang merupakan pra-anggapan sebagai hasil perenungan pada awal permulaannya. Jadi ini lebih ke mengenai kesejarah dari si Pancasila tersebut. Lalu yang selanjutnya itu hakikat kodrat manusia yang sebagai dasar Pancasila adalah monopluralis, yaitu terdiri dari susunan kodrat manusia monodualis, manusia yang hakikatnya adalah tersusun atas jiwa dan raga. Keseimbangan dua unsur susunan kodrat merupakan salah satu dasar Pancasila dalam hal untuk mencapai tujuan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Jadi ini lebih terhadap
apa namanya, ke masyarakat itu sendiri agar masyarakat itu hidup bernegara itu adil dan makmur. Sifat kodrat manusia monodualis, manusia hakikatnya adalah bersifat individu dan sosial. Keseimbangan dua unsur kodrat manusia merupakan salah satu dasar Pancasila dalam hal hubungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah ini, bahwa kita itu ya saling berhubungan dengan individu maupun dengan kelompok lain. Bahwa kita tuh harus seimbang antara kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. Jadi saling berkomunikasi, saling bertoleransi, saling menjaga antara satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah kedudukan kodrat manusia monodualis, yaitu manusia hakikatnya adalah berkedudukan sebagai pribadi mandiri dan sebagai makhluk Tuhan. Nah, keseimbangan dari dua unsur tersebut tuh bahwa kodrat manusia itu merupakan salah satu dasar Pancasila dalam hal merumuskan aturan hidup bernegara. Nah, ini lebih menyangkut masalah apa namanya, bermusyawarah antara ketika membuat sebuah kebijakan atau ini harus apa namanya, salah satu dasarnya itu Pancasila. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, mungkin itu, salah satu penjelasan dari materi hari ini dan teman-teman mudah-mudahan bisa paham. Apabila tidak paham maupun ada yang ditanyakan silakan menghubungi saya baik melalui WhatsApp maupun melalui, grup yang ada di WhatsApp tentunya saja ya. Terima kasih, dicukupkan untuk pertemuan ke-6 dan ke-7. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.